Jalur ini jarang dilalui oleh pendaki ya. Di sini nampak rimbun. Menit pertama ya, kami menghadapi tanjakan yang lumayan ya. Setelah menyeberangi parit air, aliran air tadi. Sejauh ini sudah tidak ada sinyal. Di sini mulai terasa sejuk dan lembab ya, dan masih banyak pacetnya. Hampir semua terkena serangan pacet ini. Apakah mencari sumber makanan di gunung itu mudah? Sebenarnya itu tergantung dari pengetahuan kita. Jamur yang bisa dimakan umumnya memiliki warna yang cerah dan bentuk yang simetris. Jamur yang bisa dimakan umumnya mempunyai tekstur yang empuk dan kenyal, teman-teman. Sekarang kami istirahat sebentar, kemudian kami akan lanjut menuju ke pos 3 yang membutuhkan waktu kurang lebih ya 1 jam pendakian ya. Setelah istirahat cukup lama ya, ini kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3 ya. Oke, kita akan lanjut. Ini kami sudah mulai melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Nah, jalur atau lintasan menuju pos 3 ini masih relatif datar ya. Banyak bonusan, meskipun ada beberapa titik yang menanjak tapi tidak terlalu berat kalau menurut saya. Dan bagi teman-teman yang mendaki lewat jalur ini, saya sarankan untuk menghemat tenaga ketika berjalan menuju pos 1 hingga pos 3. Tentunya dengan berjalan pelan ya. Dikarenakan dari pos 3 menuju pos 4 nantinya dipastikan lintasan penuh tanjakan teman-teman, tanpa bonus. Jadi pelan-pelan aja. Nah, ini kami sudah pelan-pelan nih teman-teman. Di jalur menuju pos 3 ini, lintasan tidak banyak yang menanjak ya, dan masih di tengah-tengah hutan tropis yang banyak dijumpai tumbuh-tumbuhan sejenis palem. Nah, sebenarnya bagian dari palem-palem ini juga dapat dimakan selain dari buahnya, yaitu pada batang mudanya atau tunas daunnya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mempraktikkan bagian mana yang bisa dimakan dari buah palem ya. Oke. Oke. Oke, bisa kita lihat ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Nah, bagian dari tunas daripada daun-daunnya ini bisa dimakan teman-teman. Dan rasanya itu, kita coba ya. Rasanya hambar, tapi masih cocok untuk dimakan. Namun makanan-makanan yang bersumber dari ini belum cukup untuk memenuhi nutrisi kita ya. Jadi kita harus mencari makanan lain ya. Sangat enak ya. Yang nggak enak sih sebenarnya, rasanya hambar sih sebenarnya. Tapi kalau dalam kondisi terpaksa ini boleh dimakan. Ya. Jadi usahakan sebersih ini kita makan. Langsung bisa dicoba teman-teman. Atau mungkin kalau teman-teman membawa bumbu-bumbu masak, ini bisa disayur juga teman-teman. Jadi ini enak banget. Setelah berjalan selama 1 jam 30 menit ya, kami pun tiba di pos 3 yang berada di ketinggian 1712 meter dari permukaan air laut. Pos 3 berada di area Punggungan, di mana sebelah kanan dari area ini terdapat aliran sungai, tempat biasa para pendaki mengambil persediaan air teman-teman. Di sini kami akan istirahat dan menyeduh kopi sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4 dan pos 5 ya, tempat di mana kami akan mendirikan tenda dan camping di sana. Nah, ini kami akan menyeduh kopi terlebih dahulu teman-teman, dan menikmati suasana yang ada di camp atau pos 3 ini. Aduh, lelah banget. Dan teman saya satunya sudah hampir roboh itu teman-teman. Gedang lumayan loh. Iya, saya kasih itu perjuangan. Setelah istirahat cukup lama ya, kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4 dan 5 ya. Jalur atau lintasan menuju pos 4 dan 5 ini mulai penuh tanjakan teman-teman.
kami pun tidak bisa berjalan cepat karena beban yang kami bawa cukup berat ya. Agar tenaga tidak terkuras habis, saya harus pandai memanajemeni langkah agar tidak memaksa tubuh bekerja melampaui batas kemampuan yang dimiliki. Ya, ini berat teman-teman. Dan seperti yang dilihat di kanan kiri saya ini terdapat tumbuhan yang lebat sekali dengan batangnya yang ditumbuhi banyak lumut ya. Kalau orang sana mungkin bilang hutan lumut ya ini ya. Tapi ini keren teman-teman. Saya merasakan bahwa ini benar-benar memberikan sensasi petualangan yang seru kalau menurut saya dengan kondisi hutan seperti ini. Saya merasa benar-benar berada di hutan tropis yang benar-benar nyata gitu. Kalau di jalur-jalur pendakian lain kan selama ini saya cuma bisa melihat beberapa hutan tapi dipenuhi dengan para pendaki. Tapi di sini cuma kami berlima ini. Seperti yang kita ketahui banyak sekali buah-buah yang ada di hutan tropis ini. Salah satu yang saya temukan ini teman-teman. Nah, perhatikan dari warnanya saja sudah mencolok teman-teman. Dan mengenai apakah ini bisa dimakan atau tidak, sebenarnya semua tumbuhan bisa dimakan, tapi yang perlu dipertanyakan apa efek setelah kita memakannya kan gitu kan? Apakah beracun atau tidak? Nah, kalau untuk ini saya belum pernah mencoba untuk mengkonsumsinya atau mencoba untuk mencicipi memakannya ya. Sekarang saya akan coba rasanya seperti apa. Kebetulan warna dari buah ini cukup mencolok teman-teman. Jadi warnanya merah menyala orange gitu. Nah, menggiurkan sih memang, tapi saya akan coba memakannya. Makan. Tuh, rasanya pahit teman-teman. Dan saya rasa bisa dimakan teman-teman. Nah, kalau kita berbicara tentang kandungan nutrisi pada setiap tumbuhan di gunung, kalau rasanya pahit tadi sudah dipastikan mengandung kandungan alkaloid ya. Alkaloid itu dimana bisa menjadikan obat teman-teman, yaitu obat pereda nyeri dan juga obat sakit kepala dan macam-macam gitu kan. Tapi ini ada tapinya teman-teman. Tapi tidak semua tumbuhan yang ada di alam liar itu dapat dikonsumsi langsung. Tapi ada proses teman-teman yang namanya maserasi dan ekstraksi untuk memisahkan kandungan dari zat-zat yang tidak berguna di dalam tumbuhan tersebut gitu loh. Lagi tas baru, babi ngepet. Ini babinya ini baru datang. Setelah melalui perjuangan yang cukup sulit ya, nanjak terus, kami pun tiba di pos 4 di ketinggian 1781 meter dari permukaan air laut. Nah, di sini kami tidak bisa berhenti lama-lama ya karena hari sudah gelap dan kami harus cepatnya tiba di pos 5 teman-teman. Ini benar-benar cukup menguras tenaga ya. Dan aduh. Jadi dari pos 3 menuju ke pos 4 itu tanjakannya maut teman-teman, bertanjakan tanpa bonus. Aduh. Kita lanjut lagi.